Halo guys, Tepit sini dan ini adalah Samsung Galaxy S21 Plus. HP yang kalau dilihat dari spek sama harganya enggak seluar biasa saudaranya S21 Ultra ya, HP yang kemarin udah pernah kita bahas. Dan saya kasih judul monster itu loh, saking gilanya spek yang dikasih. S21 Ultra HP yang keren, tapi di akhir video reviewnya, saya ada bilang juga walaupun spek yang dikasih S21 Ultra bener-bener maksimal, salah satu yang terbaik buat sekarang, saya pribadi nggak terlalu betah pakainya, nggak cocok. Karena speknya yang tinggi itu juga harus dibungkus dalam bentuk bodi yang gede. Sampai tangan saya kurang PW pegang lama-lama, agak pegel. S21 Ultra itu sekalian jadi sentilan buat saya lah, biar nggak lupa kalau HP terbaik itu nggak selalu harus punya spek paling tinggi. Justru menurut saya cara ngelihatnya harus kebalik. HP ideal itu nggak dilihat dari apa aja lebihnya, tapi apa aja sih kurangnya. Kalau misalnya S21 Ultra tadi kan mau speknya sekeren apapun, tapi karena beratnya yang ya berlebihan dan ukuran yang jumbo, saya langsung nggak tertarik, bukan HP the best di mata saya. Makanya selama saya pakai S21 Plus, ngetes selama 2 minggu terakhir, ya, si adik ini kerasa jauh lebih nyenengin malah. Speknya memang nggak setinggi versi Ultra, tapi saya juga nggak nemuin ada kelemahan fatal. Saking nyenenginnya, saya mutusin buat jadiin Galaxy S21 Plus ini sebagai daily driver, HP utama yang saya pakai sehari-hari. Kesan pertama saya pas pindah ke nih HP udah langsung kerasa nyaman aja. Mulai dari ukuran layarnya 6,7 inci, itu mirip sama Galaxy S20 Plus yang udah saya pegang selama setahun terakhir. Jadi tangan saya kayak udah kenal banget lah. Dan bobotnya juga masuk akal di 202 gram. Terus, bagian yang juga tentu aja nggak kalah penting, desainnya udah nggak kelihatan kayak HP yang lebih murah lagi. Kemarin-kemarin saya nggak bisa stop nyindir si Galaxy S20 Plus karena dia tuh kelihatan kayak HP-HP E-series yang harganya 3-4 juta, bahkan ada yang 2 juta. Kayak nggak ada keren-kerennya gitu selama saya pakai S20 Plus. Tapi di S21 Plus akhirnya ceritanya beda. Desain HP ini udah kelihatan keren berkat desain kameranya yang beda dari yang lain. Dipasang di pojokan kiri atas gini, serasa nyatu sama frame sampingnya. Dan bahan kaca yang dipakai di belakangnya ini juga berasa mewah. Udah pakai kaca Gorilla Glass Victus, ini versi Gorilla Glass yang the best buat sekarang. Dan teksturnya juga dibikin matte-matte gitu, biar lebih elegan. Bagian yang saya agak sayangin mungkin lebih ke warnanya ya. Varian yang saya pakai ini warnanya Phantom Silver. Saya pilih karena kemarin bosen sama Phantom Black. Soalnya udah sering lihat di hands-on kemarin pas pertama kali nyobain S21 series, udah Phantom Black. Terus di review S21 Ultra juga varian Phantom Black. Bosen. Di website Samsung warna Phantom Silver juga kelihatan keren, tapi ya pas dilihat ternyata lebih kerenan Phantom Black. Ya udahlah, mau warna apapun ujung-ujungnya saya pakein casing juga, jadi nggak terlalu ngaruh sih. Malah HP-nya jadi lumayan keren kalau kita pakein casing warna hitam, soalnya kan frame kameranya warna silver nih, nggak tenggelam sama warna casing, jadi saya nggak terlalu masalah sama warna HP-nya. Oh ya, buat Anda yang lagi nyari-nyari casing yang saya pakai ini mereknya Spigen ya, dapatnya dari Unique Store yang udah sering banget ngedukung channel ini. Dan kualitas produk yang mereka jual memang bagus-bagus, makanya saya seneng juga share-nya. Di sana segala jenis aksesoris ada, mulai dari tempered glass, kabel, strap smartwatch, dan tentu aja casing HP. Mulai dari yang desainnya simple hitam doang kayak yang saya pakai, atau yang transparan yang dirancang biar HP-nya lebih tahan banting, yang kelihatannya rame warna-warni gini, sampai ke casing yang kayak dompet pun ada. Kalau lagi nyari aksesoris premium langsung mampir aja ke Unique Store. Linknya ada di bawah. Thank you Unique Store yang udah sering ngedukung channel ini. Jadi pengen pasang tempered glass buat S21 Plus ini deh. Walaupun nggak buru-buru sih karena layarnya udah kepasang anti gores plastik bawaan, dan kacanya juga udah pakai Gorilla Glass Victus sama kayak bagian belakangnya. Yang pengen saya kasih jempol pas ngomongin layar S21 Plus ini bukan soal warna layar AMOLED-nya yang bagus banget ya, kalau itu udah biasa lah. Ciri khas Samsung banget yang flagship. Yang pengen saya puji di sini lebih ke teknologi adaptif refresh rate-nya yang bisa ngelambetin kecepatan refresh rate layarnya pas lagi nggak dibutuhin, kayak lagi pas nunjukin jalan di Google Maps, atau pas lagi ngetik chattingan, atau nonton video. Kalau gitu kan layar 60 fps aja udah lebih dari cukup. Nah, pas kita lagi pakai buat scrolling tuh, pas HP-nya lagi nunjukin animasi, yang bakal semakin bagus kalau refresh rate-nya tinggi, baru layarnya dikencengin ke 120 Hz. Rasanya bener-bener enak sih pakai HP kayak gini, yang layarnya tuh pinter, mulusnya dapet, tapi baterainya juga tetap hemat. Oh ya, BTW layar Samsung S21 Plus ini resolusinya mentok di Full HD Plus
Plus ya, beda sama Ultra yang sampai WQHD+. Ini sama sekali nggak masalah, karena di S21 Ultra pun saya jarang banget pakai mode itu, jauh lebih penting yang 120 Hz. Kalau buat daya tahan baterainya sendiri, saya juga suka banget sama Galaxy S21 Plus. Kapasitasnya termasuk gede buat kelas flagship, 4800 mAh, dan daya tahan kayak gitu bener-bener aman buat saya pakai selama sehari penuh. Dengan screen on time bisa sampai 6-7 jam buat pengguna normal, kayak kombinasi chatting, sekali-sekali main game, nonton YouTube, tiktokan, jepret-jepret, post foto di story, itu aman. Lumayan salut lah. Dengan ukuran bodi yang lebih kecil dari S21 Ultra, tapi performa baterai yang ditawarin nggak jauh beda. Kasus yang paling saya ingat itu pas saya lagi bawa mobil di jalan tol, selama 2 jam lebih dikit, baterainya cuma ngurang 20%-an. Itu udah cakep buat standar saya. Kalau buat kecepatan ngecasnya sendiri, HP ini nggak dapetin kepala charger ya di paket penjualan, jadi nggak ada standar kecepatan ngecasnya gimana, nggak ada yang mulainya sama gitu. Kalau buat sekarang, sementara saya ngecasnya pakai kepala charger S20 Plus dulu. Dayanya 25 watt sesuai kemampuan si S21 Plus, dan durasi ngecasnya sekitar 1,5-2 jam. Kalau S21 Plus-nya udah kejual, ini baru ikut kejual juga, nanti baru saya pikirin mau cas pakai apa. Sementara ya, kita enjoy aja main game dulu di HP ini. Karena kalau udah dipakai buat main game, HP ini juga tentu aja aman. Chipsetnya udah sama kok kayak S21 Ultra, Exynos 2100. Jadi performanya ya bisa kita harapin nggak bakal jauh-jauh dari kakaknya yang punya tenaga monster itu. Beda di kapasitas RAM aja. Kalau S21 Ultra RAM-nya 12 atau malah ada yang 16 GB. Kalau S21 Plus ini RAM-nya 8 GB aja. Memang nggak kerasa luar biasa, tapi itu udah cukup banget kok. Skor Antutu 8 yang dihasilin sekitar 580 ribuan, dan kalau kita pakai buat main game tadi tentu aja udah lancar banget. Main PUBG M bisa di settingan smooth extreme atau SDR Ultra. Kalau Genshin Impact juga bisa sih di 40-50 fps, tapi lama-lama framenya bakal agak turun pas dia udah kerasa agak hangat, pas sekitar 15 menitan gitu. Sampai sekarang memang belum ada HP yang bisa konstan jalanin Genshin Impact di 60 fps. Masih sekedar mimpi aja lah. Sementara buat kualitas kameranya sendiri, apakah hasil jepretan Galaxy S21 Plus bagus? Buat saya banget sih, levelnya udah kelas atas punya lah, nggak usah ditanya lagi soal ini. Mau di keadaan yang gimana pun, mau foto orang, makanan, mau foto suasana pasar yang agak remang, foto toko, foto apapun lah, kualitasnya cakep. Ketiga lensanya juga bisa diandelin semua, mau yang kamera utama, ultrawide, telefoto 3 kali, semuanya bagus. Ini juga jadi salah satu faktor yang bikin saya tambah yakin sama S21 Plus ini. Aman buat dipakai foto apapun, karena saya selalu butuh kamera yang bisa diandelin buat foto dadakan dan langsung diupload ke Instagram. Kemarin saya ada ngajak follower di IG juga buat ngasih nilai ke kualitas kamera S21 Plus pas di-upload ke IG Story, dan hasilnya gini. Ya, thank you banget buat yang udah ikutan vote, hasilnya lumayan tinggi sih nilainya. Padahal kita tahu kalau foto atau video dari Android di-upload ke IG Story, kualitasnya bakal agak nurun, terutama videonya. Tapi yang didapat nilainya tetap bagus. Ganti 2. Ini video dari kamera depan, ya bisa di 4K 60 fps. Kamera depan 4K 60 fps, berlebihan kayak. Full HD aja udah cukup sih. Tapi ya kalau bisa 4K kenapa enggak ya? Dari zaman Note 10 atau S20 udah bisa. Kesimpulannya, Samsung Galaxy S21 Plus, saya nggak butuh bilang HP ini recommended atau enggak ya, karena saya sendiri udah jadi nih HP sebagai HP utama. Jadi Anda udah nangkep lah. Selama saya pakai nih HP, belum ada satupun bagian yang bikin saya hela nafas kecuali
soal kepala charger kemarin. Kalau itu sampai satu video ngocehnya, marah-marah. Tapi kalau misalnya udah move on dari itu, saya suka sama apa yang ditawarin dari HP ini. Mulai dari desain yang cakep, beda dari HP lain, rasanya premium. Layarnya yang enak dipandangin karena warnanya bagus, tajam, dan tentu aja mulus. Performa yang selalu bisa diandelin buat ngapain pun, dari yang enteng sampai main game berat. Baterainya juga siap buat dihajar seharian. Dan kamera yang istilah saya itu udah social media grade. Udah aman buat dipamerin di sosmed, itu bikin saya nggak perlu mikir panjang buat jadiin HP ini sebagai penghuni kantong celana saya buat kedepannya. Apakah HP yang lebih canggih dari S21 Plus ini ada? Tentu aja ada, tapi kalau udah ditanya apa yang paling pas, itu udah lain cerita. Demikian review gadgetin buat Samsung Galaxy S21 Plus. Like kalau Anda suka dengan video ini, dislike kalau nggak suka, dan kita ketemu lagi di video selanjutnya. Yo, tiba-tiba 2 bulan lagi ada Oppo gitu, Find X3. Tapi lihatlah, atau Huawei, tapi Huawei belum.